Semakin kita berusaha untuk mematikan apinya, api ini justru akan semakin menjalar lebih cepat ke atas dan bahkan tidak beraturan gitu. Karena kita tidak mengizinkannya untuk bergerak secara lembut atau perlahan ke atas. Dan kita akan merasakan api ini seperti ledakan. Meledak kemana-mana tanpa tujuan. Kalau kita tekan si energi genitals ini, tidak mengizinkannya untuk bergerak ke atas, tidak mengarahkannya dengan baik untuk menjadi energi yang bisa menciptakan sesuatu, termasuk juga untuk bertransformasi, bermanifestasi, dan justru malah kita singkirkan, akan membuat kita menjadi impotent, alias gak bisa melakukan apa-apa. Selanjutnya si energi yang sebenarnya diciptakan untuk bermanifestasi ini akan mencari jalannya sendiri dan menjadi amarah, anger, rage. Anger pada dasarnya adalah energi vital yang terakumulasi karena menjadi impotent. Kita tidak hadir di sini di bumi ini untuk menyingkirkan amarah. Kita tidak membebaskan diri dari emosi itu. Kita di sini untuk empower ourselves, memberdayakan diri kita dengan energi itu. Hello, welcome back to Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Episode kali ini gue mau bahas seputar emosi lagi, specifically tentang anger. Buat yang masih sering marah-marah atau memendam amarah diem-diem gitu ya, wajib pahamin apa yang mau gue sampein di episode ini. Kali ini gue mau bahas dari angle-nya Matthias De Stefano dalam tayangan YouTube channelnya tentang Path to I Am. Sebelumnya kita cek dari etimologinya dulu. Anger berasal dari Proto-Indo-European root yaitu ang, kata ang, yang artinya narrow atau constrict alias mengerut. Atau yang Matthias artikan juga sebagai to be repressed, seperti ditekan, terjebak atau terkompresi di sebuah titik atau spot. Dalam bahasa Latin ada juga akar dari kata anger yaitu ira yang berasal dari Proto-Italic eiza yang juga datang dari Proto-Indo-European eis yang artinya quick movement, gerakan yang sangat cepat. Menurut Matthias, dua konsep ini sangat penting untuk memahami anger atau rage alias amarah yang akan dibahas di episode ini. Amarah atau anger adalah energi vital alias sangat penting yang diciptakan di tubuh kita. Yang awal terjadi penciptaannya adalah di area kelamin atau genitals. Dari genitals lalu naik ke atas sampai ke kepala, kata Matthias. Semua energi yang berasal dari bawah adalah berdasarkan kebutuhan, berdasarkan desires atau keinginan-keinginan atau gairah gitu ya. Semua energi yang tercipta di sana berasal dari impulse atau hasrat. Ini adalah energi yang impulsif, yang seperti mau meraih sesuatu gitu ya. Yang membuat kita tuh mau melakukan sesuatu untuk mengambil tindakan. Sifat energi ini sekali lagi sangat impulsif, yang kadang suka dianggap sebagai energi yang salah. Sesuatu yang tidak diizinkan untuk terhubung dengan spirit karena berkaitan dengan ego. Segala yang berhubungan dengan gairah bagi sebagian orang bahkan semacam harus disingkirkan gitu. Menurut Matthias, inilah kenapa selama ribuan tahun orang-orang spiritual bahkan para pemikir menganggap bahwa energi ini harus dikontrol sedemikian rupa. Menekan semaksimal mungkin energi gairah ini. Karena mereka menganggap energi yang dari genitals itu tidak baik. Alias itu adalah energi dari ego. Tidak spiritual. Sehingga harus dikendalikan dengan ketat gitu. Yang mereka lakukan ini adalah semacam mengurung hasrat ini. Karena hasrat ini dianggap errant atau sesat. Orang yang memiliki hasrat dianggap erratic atau tak menentu kayak terombang-ambing gitu ya. Yang juga disebut error atau semacam melakukan kesalahan. Dan karena mereka bilang itu sesat, tak menentu, kesalahan, yang harus dilakukan terhadap hasrat itu adalah mengontrolnya.
Karena seakan itu adalah penyebab masalah dari seluruh konflik. Makanya orang yang memiliki energi genitals disebut the guilty one bagi sebagian orang ya. Atau bahkan disebut pendosa karena membiarkan hasratnya muncul. Apa yang dilakukan orang-orang pada masa itu adalah menciptakan morality melalui alam pikiran, agama, dan mereka menciptakan divisi atau pembedaan dalam tubuh, yaitu bagian yang pure alias dari hati ke atas dan bagian yang impure, yaitu dari plexus atau bagian perut ini ya ke bawah. Menurut mereka yang harus disingkirkan adalah yang impure itu di badan kita. Yang berarti semua gairah, keinginan, dan semua yang disebut dosa oleh society. Supaya tujuannya untuk nantinya menjadi spiritual. Masalahnya adalah semua tekanan energi yang naik ke atas dan terhubung dengan spirit diciptakan dari alat kelamin atau genitals kita menurut Matias. Kalau kita menekannya karena alasan kepercayaan yang dibangun berdasarkan budaya, agama, atau hukum yang mengharuskan energi tersebut harus dihilangkan, energi itu akan terjebak di bawah dan tidak bisa naik ke atas. Yang berarti itu sama aja seperti mematikan apinya, turn off the fire. Jadi energi di genitals nggak bisa bergerak. Dan selanjutnya menurut Matias, api ini sayangnya tidak akan padam. Energi di genitals akan terus ada, creating itself. Ini berarti energi di genitals akan semakin membara, semakin terakumulasi. Karena kayak tertekan gak bisa bergerak kemana-mana ya. Semakin kita berusaha untuk mematikan apinya, api ini justru akan semakin menjalar lebih cepat ke atas dan bahkan tidak beraturan gitu. Karena kita tidak mengizinkannya untuk bergerak secara lembut atau perlahan ke atas. Dan kita akan merasakan api ini seperti ledakan. Meledak kemana-mana tanpa tujuan. Jadi energi yang tercipta di badan yang akan terdorong ke atas yang memicu kita untuk bergerak menuju spirit adalah energi yang sama dengan yang kita artikan sebagai amarah, rage, and anger. Ledakan energi vital ini yang sebenarnya bermanfaat untuk menciptakan sesuatu atau melakukan manifestasi adalah yang juga berpotensi menciptakan kekeosan atau pengerusakan. Energi yang bisa diarahkan untuk menciptakan sesuatu adalah energi yang sama untuk menghancurkan sesuatu. Selanjutnya Matias mengaitkan kejadian penyaluran energi ini dengan konsep impotence. Apa itu impotence? Impotence atau impotent ya berasal dari kata im dan potent. Potent artinya memiliki keinginan, the will, kemampuan, to be able to. Memiliki kekuatan atau to have power. Impotent berarti tidak memiliki kekuatan, not to have power dalam konteks negatif. Jadi kalau kita tekan si energi genitals ini tidak mengizinkannya untuk bergerak ke atas, tidak mengarahkannya dengan baik untuk menjadi energi yang bisa menciptakan sesuatu, termasuk juga untuk bertransformasi, bermanifestasi, dan justru malah kita singkirkan, akan membuat kita menjadi impotent alias gak bisa melakukan apa-apa. Selanjutnya si energi yang sebenarnya diciptakan untuk bermanifestasi ini akan mencari jalannya sendiri dan menjadi amarah, anger, rage. Anger pada dasarnya adalah energi vital yang terakumulasi karena menjadi impotent. Menurut Matias, ini juga yang menyebabkan anger dalam bahasa Inggris juga diartikan sebagai under pressure. Kalau dalam bahasa Spanyol, anger adalah ira, yang berarti gerakan cepat tak terkendali. Kalau menggabungkan dua konsep asal kata anger ini, berarti energi yang ditekan dan menjadi gerakan yang cepat tak terkendali. Jadi menurut Matias yang harus kita pelajari adalah kita tidak hadir di sini di bumi ini untuk menyingkirkan amarah. Kita tidak membebaskan diri dari emosi itu. Kita di sini untuk empower ourselves, memberdayakan diri kita dengan energi itu.
Cara untuk kita memberdayakan diri atau empower ourselves adalah dengan menjadi seutuhnya sadar terhadap tubuh kita, emosi kita, dan pikiran kita sendiri. Langkah pertamanya adalah dengan mencintai tubuh kita, mempedulikan tubuh kita ini, taking care of our body. Apa saja yang kita lakukan, kebutuhan kita, keinginan atau desires kita, apa yang kita makan, untuk peduli juga terhadap pohon kehidupan kita, yang mana adalah our family tree. Semua konflik yang hadir dalam hidup kita, atau mungkin penyakit yang kita alami, konflik yang kita miliki dalam tubuh kita, untuk belajar mencintai tubuh dan merespek tubuh kita. Kedua adalah mempedulikan jiwa kita, termasuk emosi yang dialami, dan untuk mengenali apa saja emosi-emosi yang sedang kita rasakan itu. Apa saja emosi yang dibawa atau diwarisi dari orang lain, apa emosi yang kita tekan atau oppress di dalam diri kita. Apa saja emosi yang mengendalikan hidup kita. Kita harus cari tahu itu ya. Berikutnya adalah the mind, termasuk pikiran dan kepercayaan kita. Apa saja pikiran-pikiran yang selama ini kita pelihara, mana yang baik, mana yang buruk, and what is my truth, what are my lies. Apa aja kata-kata yang kita pakai untuk berbicara, bagaimana kita berekspresi ke orang lain, apa yang kita tahan untuk tidak kita sampaikan, apa saja sih trauma-trauma kita, itu tuh harus dicari tahu ya. Ketika kita memahami kondisi tubuh, jiwa, dan spirit, kita mulai mengerti di bagian mana kita mengalami lack of power atau kehilangan kekuatan diri. Dan ini menjadi sangat penting untuk dipahami, untuk kita mengetahui bagaimana ya mendapatkan kekuatannya kembali atau bagaimana aku bisa berdaya lagi. Nggak ada rumus semacam placebo effect atau terapi, meditasi yang bisa membantu kita mendapatkan kekuatan itu kembali menurut Matthias. Satu-satunya cara untuk mendapatkan kekuatan itu adalah dengan acknowledging, mengetahui, mengakui semua bagian diri yang mengalami lack of power. Jadi kita harus sabar menunggu, harus banyak melakukan inner work atau mempelajari, menelusuri bagian dalam diri kita. Memahami setiap bagian dari diri kita itu. Kita harus membuat semacam analisa atau observasi diri untuk membuat kita paham gitu ya, di mana aja kita merasa kurang atau lack. Satu-satunya cara untuk get our power back bukan dengan mengambilnya dari luar diri, tapi dengan mengetahui, mempelajari apa aja yang membuat kita merasa tidak berdaya. What we have lack inside. Kenapa kita mengalami lack of power itu? Empowerment bukanlah sesuatu yang kita aktifkan dalam sekali. Ini adalah sesuatu yang harus kita latih secara konstan dan butuh banyak waktu. Inilah kenapa dibutuhkan banyak pengamatan diri atau self-observation. Inilah kenapa kita perlu untuk mengamati, mengetahui apa saja emosi dan energi yang kita biarkan untuk terjebak di dalam diri. Apakah karena rasa malu, karena tertekan budaya, sosial, agama, atau kepercayaan gitu misalnya. Karena energi yang terjebak itu adalah energi yang kita butuhkan sebenarnya untuk bertumbuh, bertransformasi, berkreasi. Yang sekarang mungkin menjadi energi amarah, anger, rage. Kalau energi tersebut sudah meledak dan menjadi anger atau amarah, tidak ada jalan lain selain merasakan kemarahan itu sendiri. Banyak orang yang mengekspresikannya dengan menyakiti orang lain. Kalaupun tidak menyakiti orang lain, mereka akan menyakiti dirinya sendiri dengan memendam dan semacam meledakkan anger itu di dalam diri. Inilah kenapa ketika kita udah tahu bahwa kemarahan yang kita miliki adalah karena merasa impotent, karena kita ngerasa gak mampu melakukan sesuatu, gak punya power untuk melakukannya, untuk mengatasinya adalah dengan beraksi, taking action. Pertanyaannya, siapa nih yang dulu bilang kalau aku tuh gak mampu ngelakuin itu? Aku tuh gak bisa beraksi. Pemikiran itu tuh awalnya dari mana sih? Siapa yang bilang kalau kita tuh gak punya kekuatan untuk ngelakuin sesuatu?
Atau kapan momen kita mulai percaya kalau kita nggak punya kekuatan untuk melakukan sesuatu itu? Menurut Matias, kita harus mengingat dulu momen dan siapa orang yang membuat kita punya kepercayaan atau pemikiran kalau kita nggak mampu melakukan sesuatu yang kita inginkan atau dambakan. Ketika udah ingat, langsung bilang, gue akan ngelakuin itu. Aku bisa kok ngelakuin itu. And do it. Lakukanlah. Kalau kita bilang, aku bisa melakukannya. Tapi itu cuma di pikiran aja gitu. Dan cuma sekedar kepercayaan. Itu hanya jadi semacam imajinasi nantinya. Dan ya gak akan kemana-mana. Akan tersesat juga pada akhirnya dalam imajinasi itu. Kalau gak benar-benar ngelakuinnya. Inilah kenapa satu-satunya cara untuk mencapainya adalah dengan melakukannya. By action. Ketika kita mulai beraksi, kita mengambil kembali kekuatan kita. We take our power back. Sehingga kita tidak lagi membutuhkan rage atau anger. Kemarahan-kemarahan itu. Jujur ini adalah topik yang sangat-sangat menyentuh untuk gue pribadi ya. Karena gue lumayan paham rasanya menjadi si energi yang ditekan itu. Karena mungkin dianggap memalukan atau mungkin menyusahkan. Ribet gitu kan. Untuk mewujudkannya ribet gitu. Kayak gak berdaya untuk menyalurkannya menjadi energi kreativitas. Kayak gak ada kekuatan gitu untuk memberanikan diri menyalurkannya. Yang terpenting nih setelah gue menelaah apa yang disampaikan oleh Matias, yang terpenting adalah menyadari bahwa sebagai manusia kita menghasilkan energi semacam hasrat-hasrat itu di genitals, mau tidak mau, yang berasal dari proses hidup itu sendiri, termasuk makan, bernafas, tidur, berpikir, dan dengan kondisi biologis yang kita miliki ini. Jadi kayak semacam proses biologis yang akhirnya membuat kita memiliki hasrat-hasrat itu tuh di genitals ya. Jadi sebaiknya emang kalau desires itu muncul, keinginan-keinginan tentang apapun itu, ya itu lumrah aja. Dan justru itu perlu disalurkan sedikit demi sedikit. Minimal diketahui lah gitu ya, dan diakui keberadaannya. Selanjutnya penyaluran sederhananya mungkin bisa dengan ditulis dalam jurnal atau diucapkan depan cermin gitu atau mungkin sambil direkam juga. At least ada action untuk mengomunikasikannya sebelum diwujudkan baik-baik kreativitas kita itu. Mewujudkan keinginan kan emang butuh proses ya, kayak langkah demi langkah. Yang kadang gak bisa cepet atau langsung terwujud dalam waktu singkat. But at least we make a start. A first step to acknowledge and recognize the existence of that genitals energy inside us. That turns out is a source for the creative energy if we allow it to move up carefully. Instead of ignore it and let it turns into anger and destruction. Good luck buat yang sedang menyaksikan, yang lagi dalam proses inner journey atau inner work gitu ya. Ingat kamu gak sendiri, aku pun juga masih berproses untuk mengenali apa-apa saja yang mungkin masih terjebak. Being trapped or repressed di dalam diri. Yang berpotensi untuk meledak sewaktu-waktu. Alias amarah-amarah yang tersembunyi yang perlu dirilis. Semangat dan sabar ya dalam memprosesnya. Kalau niat pasti ada aja jalan untuk memperlancar prosesnya itu. Silakan ya kalau ada komen tentang yang disampaikan di episode ini, tulis aja di kolom komen. Termasuk kalau mau sharing tentang anger dan sejenisnya atau genitals energy yang terjebak itu, monggo disampaikan di kolom komen. And thank you all so much for watching. See you again on the next episode of Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Bye!